teman-teman, selamat datang di channel Muarif Imam, channelnya Bahasa Indonesia, Mobile Legends, dan yang lain-lain. Pembahasan kita kali ini adalah debat. Pastinya teman-teman sudah banyak tahu debat itu seperti apa. Biasanya diselenggarakan dalam waktu yang ditentukan. Nah, debat itu yang kita tahu contohnya bisa tentang debat capres-cawapres, bisa tentang debat gubernur, bisa tentang debat calon ketua OSIS dan yang lain-lain. Nah, di sini saya ambil contoh debat capres-cawapres tahun 2019 dengan tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, dan investasi. Jadi, debat itu pasti ada temanya dulu. Harus ada topik dalam debat. Kemudian harus ada dua tim yang berbeda pendapat tentang debat. Ya, tentang topiknya itu maksudnya. Nah, yang kedua tentang contoh lagi yaitu debat final Pilkada DKI putaran kedua. Nah, ini nggak ada temanya ya. Baik, langsung saja kita ke definisi atau pengertian debat. Sebenarnya debat itu apa? Debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi, dalam debat, topiknya kan pasti ada. Kemudian, masing-masing kelompok memberikan pendapat tentang topik itu. Nah, kedua kelompok itu memberikan pendapat yang berbeda-beda. Biasanya dalam debat, itu ada tim pro dan ada tim kontra. Tentunya tim pro dan kontra punya pandangan masing-masing ya. Kalau dalam debat kompetitifnya itu dibagi antara pro dan kontra. Nama lain dalam debat pro dan kontra itu biasanya dinamai dengan tim oposisi dan tim afirmasi. Jadi yang pro itu afirmasi, yang kontra itu oposisi. Maksudnya kalau pro itu berarti setuju dengan apa yang diperdebatkan. Nah, yang jelas dua kelompok itu saling mempertahankan argumennya masing-masing berdasarkan topik yang diambil untuk berdebat itu. Kita lanjutkan karakteristik utama debat atau ciri-ciri utama debat. Yang pertama adalah melibatkan dua pihak, yaitu pihak pro dan kontra atau pihak oposisi dan afirmasi itu ya. Berikutnya adalah berbentuk komunikasi langsung. Jadi debat itu langsung. Kalau debat via telepon nanti nggak jadi debat, nanti istilah orang awam menyebutnya dengan nama debat kusir, biasanya seperti itu. Jadi debat itu berhadapan langsung ya, biasanya dimediasi, ada moderatornya, ada pemimpin debatnya, sarananya juga memenuhi ya, seenggaknya ada meja, kursi. Itu kalau sangat sederhana biasanya terjadi di kelas ya. Kalau atau praktik debat siswa biasanya seperti itu. Yang ketiga adalah permasalahan mengadu konflik ataupun perselisihan. Oh ya, pasti ini. Dalam debat harus ada konflik atau perselisihan. Jadi topik itu harus benar-benar menarik, kontroversial. Nah, istilah bisa dikatakan dengan seperti itulah. Jadi dalam debat itu kalau masalahnya itu sudah clear, ngapain diperdebatkan kan gitu. Jadi harus ada kontroversinya di dalam topik yang diambil untuk debat. Berikutnya adalah adu argumentasi secara persuasif. Maksudnya persuasif ini misalnya ada kelompok pro, kemudian ada kelompok kontra. Jadi kelompok pro itu mengajak kelompok kontra untuk mengikuti pendapatnya secara persuasif. Jadi secara perlahan-lahan diyakinkan supaya ikut kepada kelompok yang pro. Misalnya ini kelompok pro pada kelompok kontra. Atau sebaliknya, kelompok kontra kepada kelompok yang pro. Maka pendapatnya disampaikan secara persuasif juga. Nah, siapa yang ikut, siapa yang setuju, berarti dia kalah dalam berdebat. Ya, karena debat itu kan beradu argumen. Otomatis ada kalah dan ada menangnya ya. Berikutnya adalah berujung pada dua hal, sepaham atau tidak sepaham. Jadi debat itu tidak harus sepaham, tidak harus semuanya menyetujui. Misalnya tim kontra menyetujui pendapat dari tim pro atau tim oposisi menyetujui pendapat dari tim afirmasi ya. Tidak harus seperti itu. Yang jelas debat itu intinya adalah beradu argumen. Di akhir nanti kedua kelompok itu sepaham ataupun tidak sepaham,
ya terserah kelompoknya, dia mau mengikuti atau tidak. Kalau tidak terjadi kesepahaman ya akan terjadi perdebatan terus-menerus. Kita lanjutkan kepada unsur debat. Apa saja sih yang harus ada di dalam debat itu? Yang pertama adalah pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat itu maksudnya adalah pihak pro dan pihak kontra. Oposisi dan afirmasi. Jadi harus ada dua kelompok, ada dua tim. Komposisi timnya, jumlah orangnya ya terserah. Yang kedua adalah bentuk komunikasi. Di dalam debat harus terjadi bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi itu misalnya penyampaian data, beradu argumen. Itu adalah contoh bentuk komunikasi yang harus ada di dalam debat. Yang ketiga adalah argumen atau fakta. Jadi di dalam debat itu ada dua hal. Ada argumen yang disampaikan dan ada fakta untuk menguatkan argumen itu. Kadang fakta itu belum tentu fakta, yang kita kenal dengan hoax ya, seakan-akan fakta tapi itu bukan fakta. Oleh karena itu diperdebatkan. Nah, untuk mengupas fakta itu yang dianggap fakta itu benar atau salah, ya isu itu benar atau salah, maka disampaikan argumen. Nah, fakta itu diungkapkan untuk memperkuat argumennya itu. Ya, jadi kalau fakta itu kan sudah terjadi, ya, sedangkan isu itu sedang terjadi, tapi kebenarannya kita nggak tahu. Oleh karena itu dikuatkan dengan argumentasi yang disampaikan oleh tim pro dan tim kontra. Yang keempat adalah akhir perdebatan. Akhir perdebatan ini kita kembali ke slide yang tadi itu ya, yaitu sepaham atau tidak sepaham. Jadi dalam debat itu akhirnya itu bagaimana? Kesepakatannya bagaimana? Apakah ada kesepakatan sepaham atau masih tetap pada pendirian masing-masing? Ya sah-sah saja, jadi namanya juga debatnya. Bukan musyawarah untuk mufakat kan gitu. Berikutnya adalah struktur debat. Ya, mengapa harus ada strukturnya? Padahal debat itu adalah kemampuan berbicara, kemampuan ngomong. Kenapa harus ada strukturnya? Nah, begini teman-teman. Debat ini walaupun menggunakan keterampilan berbicara, tapi keterampilan menulis juga dimasukkan. Nah, oleh karena itu, nanti dalam teks debat itu ada struktur debatnya. Artinya struktur teksnya ya. Jadi mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, langsung saja untuk struktur debat yang pertama adalah pengenalan masalah atau orientasi. Nah, ada yang menyebut istilah lain dari orientasi yaitu dengan isu. Jadi, isu dalam debat itu sangat penting karena isu itu menjadi dasar pemberian pendapat, pemberian argumentasi, sanggahan, dan yang lain-lain. Jadi, dalam debat itu harus ada isu. Nah, dalam struktur debat, orientasi atau isu tersebut diletakkan di paling atas sendiri. Berikutnya adalah penyampaian argumen. Argumen yang disampaikan ini adalah argumen yang pro dan argumen yang kontra. Penulisnya itu menyampaikan dua argumen, yaitu argumen pro dan argumen kontra. Bukan berarti kalau dalam teks debat itu, karena tadi di awal kita kan sudah saya jelaskan tadi kalau debat itu ada dua kelompok pro dan kelompok kontra. Nah, lalu dalam teks debat ini orangnya tetap satu, tapi dia memberikan dua pandangan secara sekaligus. Jadi pandangan tentang pro dan pandangan yang kontra itu bagaimana dari satu isu itu. Misalnya nih, isunya tentang eksploitasi alam. Nah, di eksploitasi alam itu pro-nya bagaimana? Yang setuju bagaimana? Setuju alam dieksploitasi karena masyarakat sudah banyak butuh lahan untuk perumahan misalnya. Atau tidak setuju kalau lahannya dibuka nanti banyak flora dan fauna yang tidak punya tempat lagi. Misalnya seperti itu ya. Itu contoh saja untuk menyampaikan argumennya. Jadi ada dua argumen yang disampaikan. Berikutnya adalah kesimpulan. Dalam debat, di bagian akhir teks debat, itu disampaikan kesimpulan. Kesimpulan itu maksudnya sebagai seorang pembaca, apa yang harus saya lakukan? Nah, penulis harus menyampaikan itu. Jadi, penulis bisa berisi informasi saja, teks yang diberi itu hanya berisi informasi saja, atau rekomendasi yang disampaikan. Nah,
Jadi itu isi dari kesimpulan di dalam teks debat. Oke.